Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di dalam ruang room ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam juga tak henti-hentinya kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berada di ruang virtual ini mendapat syafaat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak-kakak, hari ini merupakan pertemuan ke-18 ya. Pertemuan ke-18. Agenda kita pada siang hari ini yaitu 90 menit atau 2 JP. Nah, kita akan membahas open balik RTL ya, dan juga rencana bukti karya. Jadi ada 2 agenda kita pada siang hari ini. Nah, kakak-kakak, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita, mohon satu orang dari kakak-kakak untuk membacakan doa, memimpin doa. Saya minta Kak Henry untuk membaca doa, memimpin doa. Silakan Kak Henry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan yang masing-masing. Doa dengan menundukkan kepala. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Hendriansa. Semoga dengan dibaca doa tadi kegiatan kita pada siang hari ini akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah kakak-kakak, jadi agenda kita pada hari ini yaitu 90 menit atau 2 JP ya. Kita mulai tadi di 14:10, artinya kita berakhir nanti kurang lebih di 13:40-an. 15:40-an kurang lebih. Nah, jadi kakak-kakak izin langsung share screen saja. Apakah sudah bisa dilihat Kak slide-nya? Sudah Kak, bisa. Sudah bisa, Kaiman. Oke. Oke, baik kakak-kakak, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-18 tatap maya dalam program PKG PJOK kelas desiminasi. Hari ini yaitu umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL dan pengantar bukti karya. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan dan durasi kita. Ini suara siapa yang masih bocor? Bagus saya. Durasi kita 2 JP, modanya daring sinkronus. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kakak-kakak, kesepakatan kelas kita, ini tak bosan-bosannya saya menyampaikan kesepakatan, ada beberapa kesepakatan
kita, kesepakatan ruang virtual kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menghargai waktu, yang kedua aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, yang ketiga yaitu menghargai semua usaha, dan yang keempat kita semua berpartisipasi. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama yaitu kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Itu durasinya 1 JP. Yang kedua nanti kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Itu 1 JP juga. Nah, jadi tujuan kita pada sesi kali ini ada 2 ya. Yang pertama tentang RTL yang telah kakak bikin, dan yang kedua persiapan unggah bukti karya 1 JP juga. Jadi ada 2 agenda kita. Nah, agenda kita pada sesi kali ini yang pertama yaitu pengantar umpan balik RTL itu 7 menit, pertanyaan pemantik umpan balik RTL 8 menit, analisis dan umpan balik RTL 30 menit, yang keempat pengantar bukti karya 45 menit. Jadi jumlahnya keseluruhan yaitu 90 menit. Yang pertama pengantar umpan balik RTL. Nah, bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini saya mengingatkan kemarin RTL yang kakak-kakak buat itu ada kurang lebih 8 komponen ya. Bentuk rencana tindak lanjut, bahan tayang, rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide ya, 9 slide. Komponennya apa saja? Dari yang pertama judul program kegiatan, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan program, yang keempat capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan adanya tantangan. Keterangannya ini yang pertama, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah. Nah, ini yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, walaupun kakak-kakak program atau rencana RTL kemarin, rencana program yang kakak-kakak buat dalam program PKG PJOK ini tidak sampai ke kita periksa RTL-nya, tetapi alangkah baiknya jika tindak lanjut program yang kakak-kakak buat itu bisa dijalankan sesuai dengan rencana yang sudah kakak-kakak bikin. Selanjutnya yaitu perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama yang kakak-kakak sudah upload ya di LMS. Yang pertama bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang kedua notulen atau catatan diskusi. Yang ketiga dokumen kegiatan berupa video, foto kegiatan. Yang keempat dokumen lain yang relevan. Jadi ada 4 bentuk ya, 4 buah file atau yang harus kakak upload. Nah, selanjutnya rubrik penilaian LTL DWS ini rubriknya ya. Rubriknya poin maksimalnya 100 ya. Poin maksimalnya 100 mulai dari tujuan program, ada tujuan program A1 atau mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apakah program tersebut
pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik atau tidak ya. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik. Apakah ketika kakak-kakak menyusun memang benar-benar mengakomodir suara, pilihan dan kepemilikannya. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Ada nggak tujuannya ya, CP-nya ya. Yang keempat yaitu deskripsi target peserta didik yang dilibatkan secara jelas cakupannya. Jadi ketika kakak-kakak membuat program tersebut melibatkan satu kelas, itu kakak-kakak sebutkan, atau seluruh kelas atau beberapa kelas, itu silakan kakak-kakak deskripsikan di slide tersebut. Nah, ini rubrik penilaian RTL dan LMS-nya ya. Nah, selanjutnya ini ringkasan rubrik penilaian RTL. Nah, ini yang nantinya kakak-kakak saya akan bagikan file slide ini. Nanti kakak-kakak kita akan membagi berpasangan ya, membagi kelompok berpasangan. Nanti kakak-kakak silakan analisis video masing-masing RTL kakak-kakak. Sama seperti kemarin kita aksi nyata, ini juga sama, kakak-kakak nanti akan memberikan umpan balik, menilai apa berikan skor kepada RTL yang sudah dibuat oleh pasangan masing-masing. Nanti kita bagi kelompok berpasangan. Jadi satu kelompok menjadi 2 orang. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik umpan balik RTL. Ini nanti setelah ini baru nanti kita pertanyaan pemantik ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu baru kita bagi kelompok. Pertanyaan pemantik umpan balik RTL. Nah, yang pertama, menurut kakak-kakak, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Menurut kakak-kakak yang kakak-kakak buat, RTL yang kakak-kakak buat, apakah penyusunan RTL tersebut sudah mengacu pada rubrik penilaian atau belum? Silakan. Yang mau berpendapat atau silakan menuliskan di kolom chat. Untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapat masukan serta umpan balik? Yang ketiga, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Nah, saya mau dengar suara dari salah satu dulu ya. Satu orang saya tunjuk. Silakan kakak-kakak, setidaknya kakak-kakak bercerita tentang RTL yang sudah kakak-kakak buat. Ada pertanyaan pertama, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik atau belum? Yang kedua, apakah RTL sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Kalau sudah, umpan baliknya seperti apa, masukannya seperti apa? Yang ketiga, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi? Ada 3 buah pertanyaan. Silakan kakak-kakak tuliskan dan sambil saya lihat dulu siapa yang mau. Silakan Rasen yang mau bercerita tentang pelaksanaan RTL yang sudah kakak-kakak susun. Kakak-kakak presentasi. Oke, Kak Alex, silakan Kak Alex. Oke, nah, coba-coba Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bercerita saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Pertanyaan yang pertama, apakah apa tadi Kak? Apakah mengacu? Ya, mengacu pada rubrik penilaian RTL. Silakan. Jawaban kami atau jawaban saya adalah sudah mengacu dikarenakan kami di dalam RTL yang kami buat, tindak lanjut yang kami buat itu sudah tercantum suatu program, mulai dari suatu program, tujuan program,
terus lagi cara evaluasi, dan yang terakhir itu kalau tidak salah Tantangan. rencana evaluasi sampai seterusnya sudah kami susun dengan rapi. Menurut kami adalah RTL yang kami buat sudah mengacu pada rubrik penilaian. Pertanyaan yang kedua, langsung ini Kak, Boleh, silakan Kak, boleh. Pertanyaan yang kedua, apakah RTL luar basis proyek sudah dipresentasikan di Kombel? Insya Allah kami sudah melaksanakan atau mempresentasikan di Kombel SMP kami, yaitu Kombel Platu, dan sudah kami paparkan secara baik, dan juga ada umpan balik dari beberapa guru masalah RTL yang kami buat. Di antaranya pertanyaan umpan balik tersebut membuat apa yang kami buat ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, karena menurut kami yang kami paparkan itu sudah benar, tapi menurut guru yang ada di kelompok kami bahwasanya RTL yang kami buat itu belum sempurna. Di antaranya kurangnya jadwal pertandingan sampai dengan penilaian pertandingan tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alex Zulkarnain sudah bercerita tentang kegiatan RTL yang sudah Kak Alex presentasikan di Kombel kemarin. Sekarang silakan Kak Abdul Ghani, kita lanjut ke Kak Abdul Ghani, silakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga pertanyaan tadi insya Allah akan saya paparkan satu persatu sesuai dengan RTL yang saya buat. Yang pertama itu, sudahkah sesuai dengan rubrik penilaian? Menurut saya itu sudah, karena di situ waktu saya pemaparan itu saya mulai dari latar belakang, saya mengadakan kegiatan, terus tujuan dan capaian serta umpan balik. Yang kedua, sudahkah dipresentasikan di depan Kombel? Alhamdulillah sudah saya presentasikan dan saya mendapatkan 2 umpan balik, Kak. Yang pertama itu dikarenakan kegiatan saya itu cuma kelas 4, 5, dan 6. Itu ada dari rekan-rekan Kombel yang menanyakan bagaimana kegiatan untuk kelas 1 dan kelas 2. Karena sesuai dengan yang saya buat itu jadwalnya berkenaan dengan kelas meeting. Jadi untuk kegiatan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu kelihatannya tidak ada kegiatan. Ada di antara teman-teman di Kombel kami mengusulkan untuk diadakan kegiatan lomba olahraga tradisional. Dan yang terakhir itu kalau tidak salah dari kepala sekolah itu sama dengan Kak Alek tadi menanyakan jadwal kegiatan pastinya. Saya jawab itu belum pasti dikarenakan kita belum dapat kalender pendidikan kapan pelaksanaan semester 1 akan dilaksanakan. Yang ketiga, sudahkah diunggah? Itu alhamdulillah sudah sebagian diunggah. Jujur saya sampaikan di sini Kak bahwa slide yang saya bikin di situ kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang Kakak sampaikan di awal tadi, minimal ada 9 slide. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Abdul Ghani sudah bercerita tentang kegiatan Kak Abdul Ghani yang di SD Negeri 1 Belimbing ya. Sudah mendapat umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan guru. Semoga nanti RTL yang sudah Kakak buat itu bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya satu orang lagi yang mau berbicara silakan. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, Kak Edo silakan Kak Edo. Oke, terima kasih Kak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait izin kakak-kakak sekalian terkait dengan RTL rencana tindak lanjut yang kita laksanakan dan kita buat itu yang pertama tadi pertanyaan pertama, apakah RTL rencana program evaluasi proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL itu alhamdulillah sudah mengacu dengan rubrik penilaian karena di situ
sudah ada mulai dari tujuan tujuan pembelajaran ya sampai ke yang ke-8, 8 ke 9 itu yang terakhir itu tantangan. Nah, yang kedua itu apakah sudah dipresentasikan? Alhamdulillah sudah dipresentasikan Kombel pada saat hari Rabu kemarin. Sudah kami presentasikan, kami jelaskan kepada peserta Kombel. Alhamdulillah itu sudah divideokan dan didokumentasikan. Juga di situ ada timbal balik juga dari kepala sekolah dan peserta dari Kombel bahwa apa yang sesuai yang dikatakan oleh Pak Alek tadi, banyak pertanyaan apakah kegiatan ini berkelanjutan atau tidak. Kami jawab ya, untuk kegiatan itu berkelanjutan akan kami lakukan setiap di akhir semester untuk kegiatan mini soccer ekstrakurikuler SMP Negeri 3 Belimbing. Oke, mungkin itu saja Kak yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Edo. Kita kasih aplaus untuk ketiga rekan kita yang sudah menyampaikan hasil RTL-nya. Oke kakak-kakak, kita lanjutkan. Jadi rata-rata kakak-kakak saya harapkan kakak-kakak sudah mengunggah ya, sudah mempresentasikan dan mengunggah tugas RTL-nya yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Dokumen lainnya mungkin catatan hasil diskusi, notulen rapat dan sebagainya. Selanjutnya kakak-kakak kita akan membagi kakak-kakak menjadi berpasang-pasangan ya, menjadi beberapa kelompok. Nanti kakak-kakak akan menganalisis analisis dan umpan balik tindak lanjut atau RTL. Petunjuknya, lakukan analisis terhadap RTL milik peserta lain atau pasangan kakak-kakak nanti. Isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang Anda lakukan pada lembar analisis. Yang ketiga, tuliskan umpan balik terhadap rencana tindak lanjut RTL pada lembar analisis dan umpan balik di kolom paling bawah. Yang keempat, sebagai contoh, akan dipresentasikan 3 program rencana tindak lanjut yang akan dianalisis peserta lain. Yang keempat, kumpulkan hasil isian lembar analisis dan umpan balik pada link drive yang sudah disediakan. Nah, kakak-kakak, itu di grup WA kita, saya sudah bagikan umpan baliknya ya, link atau contoh analisis umpan balik yang akan kakak-kakak tulis. Kakak-kakak tulis dan isi acuan kita menganalisis atau memberikan umpan balik terhadap RTL yang sudah dipresentasikan oleh kakak-kakak yang lain. Oke, izin kita bagi kelompok. Ini ada berapa orang nih? Stop dulu. Ini ada 13 itu. 12 orang. Ini yang belum hadir tolong dikabari yang belum hadir. Ini siapa nih? Kak Ari ya, siapa lagi ini? Kak Agus. Oh ya, Kak Agus ada ya? Kak Agus ada, Kak Ari yang belum nih, Kak Lila ada. Agus ya. Tolong yang lain, Kak Pipani, tolong yang lain dihubungi. Kak Ari, Kak siapa ini? Kak Hendri ada ya, Kak Hendri. Kak Hendri ada, Kak Taufik, Kak Jeko ada. Tolong dikabari yang lain. Nanti karena Kak Ari sama Kak ini sudah beberapa kali ya. Kemarin sudah 2 kali, kemarin tidak masuk. Artinya kan kalau 3 kali, artinya saya tidak bisa
apa namanya, nggak bisa lagi karena maksimal di pertemuan tatap maya itu maksimal 2 kali tidak masuk. Artinya mau tidak mau pertemuan ke-18 dan ke-19 yang sudah 2 kali itu harus masuk. Karena ini terekam record di drive ya, di drive, dan ini tidak bisa kita buat-buat. Jadi yang terekam itu nanti ada namanya, durasinya ada. Jadi tolong saling mengingatkan kakak lain untuk kalaupun lagi di jalan atau di mana, setidaknya kakak masuk dulu, walaupun nanti keluar nggak apa-apa. Setidaknya kakak sudah terrecord di situ ya. Oke, izin kita bagi kelompok. Nah, di room pertama, di room utama ini nanti ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 di breakout room 1 itu kelompok 2 sampai breakout room 5 itu kelompok 6. Jadi di breakout room 1 itu kelompok 2, breakout room 2 kelompok kelompok Nah, jadi di room utama itu kelompok 1 ya, di breakout room 1 kelompok 2, di breakout room 2 kelompok 3, di breakout room 3 kelompok 4, di breakout room 4 kelompok 5, dan di breakout room 5 kelompok 6. Silakan nanti kakak-kakak bergabung. Kakak-kakak analisis waktunya 15 menit, baru nanti kita kembali lagi ke room utama. Ya, silakan bergabung. Silakan join ke kelompoknya masing-masing. Nah, 3. Kak Dika di mana Kak Dika tadi? Kak Dika di kelompok mana? Oke. Nah, Kak Edo dan Kak Randi, ini Kak Reno dan Kak Randi di kelompok 1. Nanti silakan menganalisis, Kak. Acuannya itu sudah saya kirim di grup WA, silakan kakak-kakak isi masing-masing. Nanti silakan saling berbagi video, berbagi link video yang kakak sudah rekam. Ya, silakan Kak ya. Cukup jelas Kak, atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kakak bekerja 15 menit ke depan? Oke ya. Oke, sip. Kak Pala, silakan Kak Pala bergabung di breakout room-nya. Halo. Ariesta. Oke. Sudah. Linknya kirim telah. Mana linknya? Tempel.
Nah, di itu, di chat, di kolom chat. Oke, bentar. Aku ngambil link aku ya. YouTube. Terus. Kirim di ini, Pak ini. Di WA ini. Di WA ya? Kau Prandi, kirim di WA. Oh. Oke, oke. Nah, di grup ya, kau kirim grup ya. Karena Oke, dikirim oke. ya. Jadi. Ya, jadi. Kirim di grup. Aku kirim di grup grup. Oh iya, iya, jadi. Nah, yang Kak Randi kirim di grup boleh. Jadi pecah aku nyengoknya. Oh, Biar lemak nyengok di HP be. Nge-lag di sini. nah telah dikirim di grup. Yang aku tadi ada kan? Belum. Di grup mana? Di grup. Di grup, di grup Grup. itulah ada yang aku kirim. Oh iya. Ada ya? Grup yang Grup yang itu. Tadi aku kirim tadi belum dikirim nih. belum. Ada sinyal. Iya. Ya apa?
Nah, itu aku kirim. Oh ya. Chat mana buatnya? Simbol. Chat mana? Pada komunitas belajar kita ini, kita mengharapkan dengan adanya komunitas ini kita berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, hari ini ada pengalaman serta ilmu yang akan dibagikan langsung oleh Bapak narasumber kita, Bapak Orlandi NSK, ini tentang pembelajaran berbasis proyek dalam lingkup komunitas belajar sekolah. Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama proyek dari Bapak Orlandi. Pada Bapak Orlandi, saya persilakan. Oke, terima kasih. Untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Seli Dwi Novianti selaku Ketua Kombel SPN Nabas Printing, juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan TKG berbasis proyek. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang akan saya tampilkan untuk kegiatan kita setiap hari Sabtu. Baik, wilayah sudah Bapak Ibu lihat, produk utama ini lebih ke judul yang akan kita laksanakan pada saat hari Sabtu. Sabtu kita sudah lakukan senam sehat bersama, Sabtu sehat bersama warga sekolah SPN 16 Klinik. Nah, di hari Sabtu itu saya membuat proyek bahwa kita tidak cuma melakukan senam saja setiap hari Sabtunya, melainkan diikuti dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kebersihan kelas, kebersihan lingkungan di sekolah kita. Baik, ini sudah ada layar. Ini produk kita Sabtu sehat bersama warga sekolah SDN 16 Klinik. Untuk tujuan pembelajaran yang kita rencanakan, pertama terwujudnya siswa berakhlak mulia, sehat, bugar dan berprestasi. Kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya hidup sehat. Dan ketiga, mewujudkan siswa yang sehat, bersih dalam diri dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan motivasi siswa tentang gaya hidup sehat di lingkungan sekolah. Yang kelima, siswa memiliki kesadaran tentang budaya hidup sehat dan kebersihan. Yang keenam, kita itu menerapkan budaya hidup sehat di lingkungan sekolah kita. Baik, untuk lanjutkan. Ini produk hasil karya yang kita harapkan bisa tercapai pada saat kita menerapkan kegiatan ini. Pertama itu penerapan pendidikan
kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk berikutnya di proyek Bapak-bapak, Ibu, proyek ini untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, sekolah kita itu lebarnya itu 80 meter dengan panjang 120 itu hampir 1 hektar. Jadi untuk ukuran sekolah yang seluas ini kita mesti menjaga lingkungan kita agar tetap bersih itu setiap hari, setiap saat dan selalu bersama-sama. Makanya untuk proyek waktu sehat ini kita meluangkan waktu lebih selesai dari 6 untuk membersihkan, untuk menjaga lingkungan sekolah kita. Berikutnya model pembelajaran yang kita gunakan itu kebugaran. Kebugaran itu seperti Bapak Ibu ketahui bukan cuma soal fisik yang sehat, tapi juga lingkungan yang bersih. Untuk berikutnya, kapan kegiatan ini dilaksanakan? Ya, ini baru rencana yang akan kita lakukan. Kita mengharapkan kegiatan ini dilaksanakan setiap Sabtu pagi. Makanya kita beri nama Sabtu Sehat sama warga SDN 16 Belimbing. Setelah 6 pagi, mungkin 1 atau 2 JB kan. Untuk berikutnya, siapa pesertanya itu seluruh warga sekolah SDN 16 Belimbing tanpa terkecuali, termasuk kepala sekolah, guru kelas, guru mapel, dan seluruh siswa-siswi SDN 16 Belimbing. Mata pelajaran yang akan terlibat terus hampir semua mapel, ada PJOK, agama, IPA, dan pelajaran-pelajaran lainnya yang saya harapkan bisa ikut andil dalam kegiatan ini. Yang berikutnya adalah jenis proyek. Proyek ini sebenarnya sudah termasuk B5 dan sudah termasuk kegiatan yang rutin yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Untuk berikutnya karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Pertama, mata pelajaran yang menjadi lokomotif itu PJOK, karena hubungan budaya hidup sehat dengan kebugaran jasmani. Ini kita mengajarkan siswa agar memahami tentang kebersihan lingkungan itu adalah bagian dari budaya hidup sehat. Terus mata pelajaran yang lain itu saya contohkan satu saja, itu ada PAI. Di PAI kan menunjukkan bahwa kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Peran yang terlibat, pertama, Ibu Kepala Sekolah. Ya, pertama tadi saya ucapkan terima kasih karena sudah memberi izin kegiatan ini. Kedua, seluruh kelas, karena guru kelas itu motor dalam menggerakkan seluruh siswa-siswi kita. Ketiga, guru mapel dan seluruh peserta didik dan seluruh warga sekolah SDN 16 Belimbing. Yang berikutnya lokasi untuk pertama kita lakukan di lingkungan sekolah kita terlebih dahulu. Kita boleh menjangkau untuk daerah-daerah luar, masih di lingkungan sekolah kita di wilayah kelas dan lingkungan sekitar. Terus produk yang dihasilkan, pemahaman tentang menjaga lingkungan bersih agar sebisanya lingkungan sehat. Produk ini agar bisa dipahami oleh seluruh peserta didik kita di SDN 16 Belimbing. Terus ada teknologi yang digunakan seperti yang sekarang kita gunakan, selektor dan seluruh alat yang nantinya akan kita gunakan pada saat kita melakukan acara kebersihan bersama ini. Lanjut ke tabel gambaran besar kegiatan yang akan kita laksanakan. Dimensi profil belajar Pancasila, hampir semua dimensi itu kita lakukan. Ya, pertama bergotong royong, kita mengajak siswa kita untuk membersihkan lingkungan secara bergotong royong. Kedua, kenalan kritis. Ketiga, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri.
ini. Pertama, kita sudah memiliki peserta didik yang banyak untuk menjaga lingkungan kita, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Aset fisik itu sarana yang ada di sekolah yang bisa kita gunakan untuk menunjang kebersihan di lingkungan sekolah kita. Yang aset politik kerjasama seluruh guru dan warga sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saja yang saya sampaikan mengenai kegiatan Sabtu Sehat bersama warga SDN 16 Peliti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Oprandi RSK, Bapak Ibu, demikianlah program yang telah dilaksanakan oleh Bapak Oprandi. Akan lebih baik kita sama-sama mendukung untuk mensukseskan program tersebut untuk kebaikan kita bersama dengan fokus utama itu adalah peserta didik. Nah, Bapak Ibu, dari penyampaian penjelasan dari Oke, kakak, apakah semuanya sudah bergabung? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, baik, kakak-kakak. Tadi kakak-kakak semua sudah menganalisis ya, menganalisis dan mengisi lembar umpan balik dan analisis RTL yang tadi saya kirim di grup. Nah, hasilnya nanti kakak-kakak silakan kakak-kakak kirimkan lewat link drive ya, link drive yang saya kirim di grup juga. Nanti silakan kakak-kakak kirimkan hasilnya di link drive yang sudah saya kirim di grup. Silakan nanti kakak-kakak kirimkan setelah ini. Nah, selanjutnya kakak-kakak kita lanjutkan ya, kita lanjut karena waktu kita sangat mepet dan slide ini sangat panjang yang slide kedua ini. Jadi kita butuh waktu yang lebih. Izin share screen kembali. Oke, kita lanjutkan Kak ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini tadi lembar analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut kakak-kakak tadi. Yang pertama tadi ya dari tujuan, kelengkapan rencana, yang ketiga keterlibatan komunitas, yang keempat rencana evaluasi program. Dan tuliskan nanti umpan baliknya apa di lembar paling bawah. Nah, setelah nanti kakak-kakak tulis sudah isi semua tadi, silakan kakak-kakak kirimkan ke link drive yang sudah saya sediakan tadi, yang saya sudah kirim di grup kita. Nah, oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan materi pengantar bukti karya. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan 40 menit berikutnya, kita lanjutkan ke rencana bukti karya. Izin langsung share screen. Nah, ini apakah sudah bisa dilihat, Kak? Sudah muncul? Oke. Nah, kakak-kakak akan mengunggah ya, nanti mengunggah waktunya sekitar 1 minggu lagi, 1 minggu, dan terakhir kurang lebih di tanggal 26 sebelum kita melakukan gimmick terakhir. Nah, kakak-kakak akan mengunggah bukti karya. Jadi bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PJOK. Jadi ada beberapa bukti karya ya yang sudah pernah kakak-kakak buat semenjak kakak-kakak
ketika kakak-kakak melakukan PKG PJOK ini. Nah, selanjutnya ini topik pembahasan yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024, revisi November 2024. Nah, ini alurnya perjalanan peserta program PKG PJOK minggu pertama sampai minggu kelima ya. Minggu ke-1 sampai minggu ke-5 itu pembukaan materi orientasi. Nah, kita berada di sini. Kita berada di sini di minggu ke-12, minggu ke-11 ya, ke-11 dan ke-12 itu unggah dokumentasi bukti karya dan penutupan. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Yang keempat, karya bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, jadi di sini ya, alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator, dan yang keempat berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah terbit di PMM. Nah, jadi ini diunggah bukti karya ya, nanti kakak-kakak diunggah bukti karya di di menu bukti karya ya, bukti karya di semua modul itu nanti kakak-kakak upload akan mengunggah bukti karya yang di ke PMM ya, platform Merdeka Mengajarnya. Nah, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi fasilitator. Nah, ini kakak-kakak nanti ini saya bacakan dulu. Nanti setelah ini, karena ini slide-nya banyak, petunjuknya banyak, nanti saya akan kirimkan slide ini ke grup kita. Nanti kakak-kakak bisa pelajari secara mandiri bagaimana caranya mengupload di platform Merdeka Mengajarnya. Nah, apa saja tadi ya. Jadi kakak-kakak di bukti karya ini bisa video pembelajaran yang kemarin di waktu kakak aksi nyata bisa ya. Kalau menurut itu sudah bagus dan kira-kira bisa dibagikan di PMM sebagai bukti karya, kakak-kakak bisa upload itu. Yang kedua, RPP yang kakak-kakak bikin kemarin bisa juga. Yang ketiga, berbagi praktek baik juga bisa. Berbagi praktek baik yang berhubungan dengan PKG PJOK tapi. Selanjutnya, nah ini ada peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK ya. Jadi nanti kakak-kakak akan ada lembar pernyataan ya. Nanti ini pernyataan perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau tautan berikut. Jadi di LMS nanti ada ini ya, lembar persetujuannya nih. Nah, pemilihan kategori bukti karya. Jadi ada 3 pilihan ya. Yang pertama
praktik baik ya, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dapat dalam format dokumen PDF atau video. Yang kedua, praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Kalau di PJOK kan di luar kelas nggak apa-apa. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, jadi kakak-kakak juga bisa menjadikan aksi nyata kakak-kakak video kemarin menjadi sebuah bukti karya. Yang ketiga yaitu RPP atau modul ajar. Kakak-kakak juga bisa membagikan atau bukti karya yang berbentuk RPP atau modul ajar. Jadi ada 3 ini. Silakan nanti kakak-kakak pilih mau praktek baik, praktek pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Nah, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Caranya, nah kakak-kakak kan semua sudah ada platform Merdeka Mengajar ya, PMM. Nah, di PMM itulah nanti kakak-kakak akan mengunggah melalui menu bukti karya. Nah, jadi unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Ini ya. BK1 unggah draft bukti karya kategori 1 praktik baik. Ini bisa dipilih ya, praktik baik. Bentuk karyanya apa? Video atau PDF. Judulnya apa? Silakan dituliskan, nanti deskripsinya apa. Pilih kategori dari produk bukti karya, praktik baik. Pilih bentuk karya, bisa video, bisa PDF. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Selanjutnya, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Kalau tadi kategori praktik baik, ini praktik pembelajaran. Kategorinya yaitu pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktik pembelajaran. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video atau PDF. Lengkapi juga dengan hashtag, tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Yang selanjutnya yaitu unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran. Kategori praktik pembelajaran. Nah, di sini juga kakak-kakak bisa mengupload praktik pembelajaran. Nah, Nah, kalau bentuknya praktik pembelajaran ya, pembelajaran ada pilihan jenjangnya ya, pilih jenjang yang diinginkan. Jadi setelah ini tadi ya, setelah ini nanti setelah deskripsi ada yang kelima itu jenjangnya SD, SMP atau SMA. Seterusnya apabila Anda memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas, kata kunci mata pelajaran atau modul. Nanti muncul kelasnya, pilihan kelasnya kelas berapa. Kalau SMP kelasnya kelas 7 atau kelas 8. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 6. Silakan nanti pilih. Selanjutnya pilih sarana dan prasarana terkait bukti Anda. Pilih sarananya ya, sarana dan prasarananya. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Yang 9, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi kakak-kakak, maksud dari lembar persetujuan ini, jadi nanti di di bagian BK1 ya, modul BK1 unggah bukti karya, nanti kakak-kakak akan diarahkan untuk mendownload lembar persetujuan. Jadi ketika kakak-kakak akan mengunggah video pembelajaran yang melibatkan anak-anak, jadi itu harus melalui persetujuan kepala sekolah dan persetujuan orang tua murid. Jadi kita harus minta tanda tangan orang tua murid juga untuk
sebagai bukti bahwa mereka mengizinkan bahwa anak-anak dilibatkan dalam pembuatan video tersebut dan kita unggah ke publik. Jadi seperti itu. Nah, unggah draft bukti karya. Kalau tadi video pembelajaran ya. Kalau yang ketiga ini unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP atau modul ajar. Nah, jadi kalau untuk modul ajar hampir sama saja seperti yang tadi ya, pilih kategori ya. Kategorinya kakak pilih RPP atau modul ajar. Pilih bentuk karya, pilih video atau bentuk PDF. Lengkapi judulnya. Ya, judulnya ditulis, jangan lupa tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Lengkapi tujuan RPP modul ajar Anda. Yang kelima, pilih jenjangnya sama yang video tadi ya, jenjangnya apa, kelasnya berapa, lengkapi asesmennya terkait produk bukti karya. Anda juga dapat memilih metode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan, tidak wajib dilakukan. Yang kesembilan, unggah lembar persetujuan bukti karya. Ini lembar persetujuannya, persetujuan dari kepala sekolah ya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, konfirmasi unggah draft bukti karya. Setelah nanti kakak-kakak mengunggah di menu bukti karya PMM, setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengumpulkan bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi kakak-kakak upload bukti karya ini sifatnya wajib ya, sifatnya wajib. Jadi kakak-kakak ini prasyarat juga, salah satu prasyarat untuk kelulusan PKG PJOK ini. Jadi nanti kami akan memvalidasi apakah bukti karya yang kakak-kakak upload di PMM sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai nanti kami klik sesuai dan itu bisa langsung otomatis masuk ke dalam bukti karya di PMM dan semua akan bisa mengaksesnya. Jadi di tahap ini saya mau tidak mau harus menyaring atau memeriksa betul untuk bukti karya ini. Jadi karena ini akan dilihat, akan ditonton ya, kalau video akan ditonton, kalau RPP segala macam itu akan nanti dicontoh atau dilihat oleh halayak ramai, terutama guru-guru ya seluruh Indonesia. Jadi itu harus memang benar-benar sesuai ya, sesuai untuk dicantumkan di PMM. Jadi usahakan kakak ketika kakak mengupload video nanti coba videonya harus benar-benar bagus ya, benar-benar bagus. Kalaupun nanti kakak-kakak memilih untuk mengupload aksi nyata yang sudah pernah kakak-kakak buat, boleh-boleh saja. Tetapi mohon untuk ditambahkan halaman judulnya di depan seperti itu Kak. Jadi ada beberapa item yang kakak-kakak buat untuk pemanis bukti karya tersebut. Jadi jangan hanya video ngajar tok. Dibuat dulu di tampilan pertamanya itu bukti karya PKG PJOK. Foto kakak boleh, judulnya apa, sekolahnya apa, baru nanti langsung ke video seperti itu kakak-kakak. Nanti kita pertanyaannya di akhir aja ya, karena waktunya singkat, slide-nya ini banyak sekali. Walaupun nanti ini slide ini nanti saya akan bagikan ke kakak-kakak. Nah, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi nanti kakak-kakak setelah kakak-kakak unggah, nanti statusnya menjadi sedang ditinjau. Artinya nanti itu dalam menunggu proses validasi oleh fasilitator.
Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum sempat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi oleh fasilitator di LMS. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, jika perlu perbaikan ya, nanti ketika kakak-kakak mengirim bukti karya, nanti saya sebagai fasilitator nanti kemungkinan ada yang perlu diperbaiki. Nanti ketika nanti ada statusnya perlu diperbaiki, apa yang harus kakak-kakak lakukan? Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan memperbaiki status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Yang ketiga, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengusulkan ulang kembali bukti karya. Artinya kakak-kakak nanti kami sebagai fasilitator bisa saja nanti mengusulkan perbaikan. Artinya kakak-kakak yang pertama nanti kakak-kakak harus membuat melampirkan bukti karya atau mengupload bukti karya yang memang sudah benar-benar bagus ya, sudah benar-benar kakak anggap bagus, baru nanti kakak-kakak upload ke PMM-nya dan kami validasi. Kalau bukti karyanya bagus, insya Allah nanti kami sebagai fasilitator tidak akan memberatkan untuk mengulang. Tapi jika ada yang kurang, tidak sesuai dengan kriterianya, nanti kami berhak untuk memberikan kesempatan kakak-kakak untuk mengulang kembali. Selanjutnya, nah, putusan utama validasi bukti karya perlu perbaikan yang tadi ini ya. Perlu perbaikan, unggah berkasnya ini. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Yang keempat, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Yang kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah dan menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi kakak-kakak secara berkala sering-sering membuka nanti lembar bukti karyanya nih. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya, lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Putusan utama ini Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Menunggu terbit ya ini. Selanjutnya apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Jadi ketika bukti karya kakak-kakak lulus validasi dan berhasil terbit, kakak-kakak bisa lihat bukti karya kakak-kakak di tampilan di PMM
apa tampilan yang sudah diunggah di PMM platform mereka mengajar akun kakak-kakak masing-masing. Nah, selanjutnya ketika tadi sudah diunggah, sudah divalidasi dan sudah terbit ya, mendapat persetujuan lulus validasi dan terbit, kakak-kakak akan membagikan. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform mereka mengajar. Yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Yang kelima, cari tombol bagikan karya. Yang keenam, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, ini setelah peserta mengunggah bukti karya ke PLM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah berbagi bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Oke, tanya jawab seputar bukti karya. Langkah-langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat mendapatkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video telah di-setel untuk pribadi. Klik bagian share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, jadi kakak-kakak ketika kakak-kakak bentuknya video, nanti kakak-kakak upload dulu seperti biasa ya. Seperti biasa kakak-kakak upload video pembelajaran tersebut di YouTube dulu, baru nanti linknya ditautkan di PMM. Nah, ini masih banyak sekali. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan kakak-kakak untuk apabila ada yang belum jelas atau yang mau ditanyakan, silakan. Kak Pala, silakan Kak Pala. Izin Pak Imam untuk penguploadan bukti karya itu kan kalau kita langsung masuk ke ini Pak, langsung Mak mana kami ini ngirim ke video itu dengan Pak Imam dulu. Kalau di Pak Imam layak, lanjut baru kami ngupload di video itu, maksud kami itu. Oke, sip. Oke Kak Pala, boleh Kak Pala. Memang seharusnya seperti itu, benar kan di Kak Pala. Saya juga lupa. Nanti saya akan atau kakak-kakak bisa, kalau bentuknya video di YouTube, nanti kakak-kakak bisa share dulu ke saya, Japri ya, atau lewat grup kita, enggak apa-apa. Silakan nanti kakak-kakak kirimkan dulu videonya, apakah sudah layak atau belum, atau apa yang perlu ditambahkan. Nanti saya bakal kasih umpan balik sebelum nanti kakak-kakak akan upload videonya. Tapi saran saya, alangkah baiknya jika video tersebut video pembelajaran Kak ya. Kalau RPP boleh saja, tapi alangkah baiknya jika saya lebih mengarahkan ke video pembelajaran. Karena kita kemarin kan sudah membuat di aksi nyata kan sudah membuat video pembelajaran ya, pembelajaran. Nah, itu saja yang jadi bukti karya kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak bisa tinggal edit saja dulu, dipercantik saja, ditambahi dengan halaman judul dan sebagainya. Gimana Kak Pala? Yang video pembelajaran yang RTL ini atau yang video ngajar Kak? Video ngajar. Oh, iya. Video ngajar Ya. Kak Pala. Ya. Macam kalau sekarang tuh yang macam video ukin Pak ya? Benar. Ya. Iya Kak. Ya. Ya. Izin baik Pak, lah ini sambil pegawai Pak. Oke, gimana? Selamat dulu. Kemarin sudah lulus. Luar biasa Kak Pala. Alhamdulillah. Selamat.
Semoga lain yang kemarin ujian bisa lulus juga. Amin, amin. Yang belum Iya, Pak. terpanggil insya Allah secepatnya bisa terpanggil. Oke, Amin. ke Kak Alek dulu. Kak Alek, silakan Kak Alek. Tidak Kak, tadi sudah dijawab lah, sudah ditanyakan oleh Kak Pala. Heeh. Artinya kami bisa kirim video UKIN pada saat kami mengirimkan video UKIN PPG untuk Kak. Tanya dengan Kakak. Jangan Artinya yang kami bisa kirim video UKIN enggak ya? Oh, bukan video UKIN, Kak. Video aksi nyata kita PKG, Kak. Alek. Jangan UKIN PPG, bukan. Maksudnya Tapi kurang seperti ini Kak. Yang kemarin tuh Kak ya? ya. Kurang bagus. Masa ada di kelas, katanya di lapangan Gale Kak itu. Di lapangan Gale, enggak apa-apa, di lapangan Gale. Oke. Siap Kak. Oke. Kalau video Oke. kalau video UKIN itu kan sudah diedit, Kak. Mm-mm. Nah, kan itu kan editan. Iya. Terus? Lah, Nah, sudah ada masuk Alek tadi tuh boleh ya, boleh yang itu kan. Oh, jangan Kak Edo. Jangan. Tapi ini kan aja apa? Samakan video yang aksi nyata Kak Edo kemarin. Itu ada video kan? Aduh. Nah, edit sama dengan aksi nyata. Sama apa? Sama dengan video UKIN PPG-nya. Seperti itu. Enggak apa-apa diedit itu kan. Enggak apa-apa diedit. Nanti kakak-kakak nanti silakan nanti kalau sudah diedit, sudah menurut kakak-kakak sudah bagus, silakan nanti kirimkan link YouTube-nya. Linknya kirimkan atau link drive-nya, nanti saya cek dulu, baru nanti kalau oke silakan kakak-kakak upload. Kak Randi? Ya, Gimana Kak Randi? Kak Iman, kan kemarin tuh kalau yang PPG kita edit itu di bagian video itu umpamanya guru menjelaskan tujuan pembelajaran itu dikasih tulisan kan. Nah, kalau di video yang kita kemarin kan di videonya tidak boleh ada editan kan, cuma ada di bagian umpan balik siswa. Nah, boleh di bagian video itu diedit ditambah-tambah sama Itulah maksud saya Kak. Boleh, silakan. Silakan. Maksudnya maksud saya tadi yang diedit, ditambahi, dipercantik itu yang seperti itulah. Kira-kira kalau belum ada halaman judulnya dibuat halaman judulnya. Kalau belum ini tahap pembukaan ditulis dengan kakak-kakak tambah tulis tahap pembukaan, inti, penutup. Silakan, nggak apa-apa. Silakan, itu lebih bagus Kak. Oke. Nah, acuan kakak-kakak itu tadi acuannya video UKIN. Video apa namanya? PPG. Ya PPG itu ya. PPG. Ayo. Video PKG. Iya, bukan video yang UKIN, kakak tadi. Yang UKIN. UKIN ya itu namanya. Ya, oke. Nah, seperti itulah Kak, kira-kira. Kalau yang video UKIN kira-kira ininya seperti apa? Sudah Sama. Habis sama Kak. Sama Kak, karena pembelajaran tapi ada dalam kelas ini Kak. Di sistem diferensiasi Pak Imam. Sudah mengacu ke diferensiasi ya? Iya. Oh, kalau memang sudah mengacu sesuai dengan materi yang kita pelajari di PKG, misalkan ada pendidikan geraknya, ada pendidikan kebugaran, bagaimana berdiferensiasinya, boleh nggak apa-apa, tetapi judulnya jangan dibuat PPG seperti itu. Iya. Iya. Gimana Kak Pipani? Kak Pipani gimana? Kak, dia tuh apa namanya tuh? Nah, kami kan lah ada video yang ngirim kemarin yang kedua ya. Nah, itu untuk apa namanya tuh pengeditannya itu kan dibuat ke perdepan. Misal ya, cak kami video edit kemarin tuh kan ini memperkenalkan diri dulu kan. Nah, terus tuh ini apa namanya tuh kita kasih bacaan Kak di bawahnya. Ini apa tuh peserta PKG sedang memperkenalkan diri misal ya. Nah, kemudian yang kegiatan awalnya kan memberikan salam kan dikasih tulisan kayak itu kayak kita video edit yang untuk PPG itu seperti itu kan Kak? Iya Kak. Iya. Makanya
bahan mentahnya istilahnya kan bahan mentah video tersebut kan aksi nyata kita kemarin, aksi nyata Iya. yang punya kakak-kakak upload, tapi Mm-mm. diedit atau dipercantik seperti kakak-kakak pernah membuat video ukin itu. Oke. Seperti itu, Kak. Tapi Masalah waktunya, Kak? kalau video ukin tersebut sudah mengacu dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari, silakan nggak apa-apa video ukin tersebut atau video aksi nyata. Tapi judulnya jangan dibuat video ukin PPG kecil kayak. Iya, benar. Gimana Kak Randi? Masalah waktunya, Kak, gimana, Kak? Waktunya, Kak? Kalau waktunya nggak masalah kalau waktunya. Terserah waktunya. Kalau kemarin kan minimal 30 menit ya. Yang jelas kalau video ngajar atau video pembelajaran yang jelas ada pembukaan, ada bagian inti dan ada bagian penutupnya. Seperti itu Kak Rifani. Oke, Kak Randi gimana? Iya, gini Kak Iman. Kalau kita yang PPG kemarin kan video utuhnya itu 70 menit. Terus diedit jadi 30 menit. Berarti videonya itu dipotong-potong kan? Nah, kalau untuk yang kita PKG ini boleh nggak dipotong-potong juga maksudnya? Oh, di PKG dipotong-potong. Yang jelas ada bagian 3 tersebut, Kak. Ada 3 bagian itu dari awal, pembukaan, inti dan penutup. Dan itu mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi itu dilihatkan. Nah, seperti itu. Kemarin ada di kelas juga apa yang kalau PKG ada yang di kelas juga itu, Kak? Ada di kelas, Kak. Kalau yang PKG full di luar kalau saya, Pak. Nah, yang full di luar, kendaknya yang full di luar. Kalau Kak Alex gimana Kak Alex? Ada yang di dalam kelas, Kak, ada yang di luar kelas. Jadi digabungkan jadi. Itu juga ambil di luar kelas dan di dalam kelas, Kak. Oh, jadi separuh di dalam kelas, separuh di luar kelas ya itu? Iya. Oke, terserah Kak Alex lah. Kak Alex kalau mau yang ambil di PKG silakan. Yang di PPG itu silakan. Mana yang menurut Kak Alex bagus? Atau kalau yang aksi nyata kemarin lebih bagus, silakan ambil yang aksi nyata. Oke. Yang lain silakan, yang lain kalau ada pertanyaan nanti cara mengunggahnya nanti silakan kakak pelajari lagi di slide-nya, nanti saya kirimkan di slide. Oke, Kak Jeko silakan Kak Jeko. Baik, mohon izin kakak-kakak. Jadi Kak Iman kalau untuk surat izin itu seperti apa? Apa ada itu nanti? Ada formnya? Ada formnya. Sebentar saya tunjukkan dulu. Kemudian Kak Iman, kan kata Kak Iman tadi diupload di YouTube pribadi kan? Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu sudah dipublik gimana Kak Iman? Maksudnya memang harus dipublik Kak. Memang harus dipublik. Maksudnya YouTube pribadi itu YouTube akun Kak Jeko. Saya pikir di playlist kita pribadi kan belum dipublik, itu bukan ya? Oh, enggak, harus dipublik Kak. Harus dipublik Kak. Iya. Oke. Kalau terkait dengan apa tadi lembar apa tadi ya? Pernyataan ya, pernyataan. Siap. Jangan tahu ke Kalek. Yo, pribadi itu maksudnya punya Kak ini, Kak Jeko Dewe. Jangan mau punya uang rumah akunnya. Yo. Aku pikir tadi Kak di-keep kan di playlist kita, jangan di-publik. Oke. Oke. Nah, ini ya di BK1 unggah draft bukti karya. Di sini ada melengkapi perintahnya ada ya, perintahnya ada pasti Kak Iman. Bentar ya. Oh, sebentar ya. Jadi yang kita upload itu baik video ngajar, video kombel misalnya atau PDF tadi, itu harus lulus semua. Makanya kan kata Kak Iman tadi divalidasi nanti, terus kalau gagal diulang lagi terus berarti sampai benar-benar betul. Lalu gimana?
Ya, intinya kan yang memvalidasi kan kami, Kak Alex. Saya pribadi, saya sendiri yang nanti yang validasi. Dan nanti Kak Alex kan, Kak Jeko kan nanti ngirim dulu ke saya Japri, Kak kira-kira video saya sudah cak mana lah, apa ada Oke. Sip. perbaikan atau tidak. Kalau memang oke, nanti secara nanti saya klik ini apa. Nah mungkin nanti setelah Kak Jeko Japri saya oke kan, terus di PMM nanti saya suruh perbaikan, nggak mungkin. Nanti insya Allah kalau sesuai saya validasi semua. Siap. Oke. Mungkin ada yang lain, yang ini ya terkait unggah tadi ya, di BK1 unggah draft bukti karya ya, di LMS kakak PKG ya. Nah ini, di sini ada unduh lembar pernyataan peserta PKG PJOK, pengambilan gambar anak, foto atau video. Kita buka dulu. Nah, enggak bisa terbuka juga di sini. Coba saya kirimkan linknya. Enggak bisa ya. Coba nanti saya nanti kakak-kakak coba kakak-kakak buka sendiri. Kalau di sini, kalau di Chromebook ini kok enggak bisa. Enggak bisa ya. Nah, di sini kan ada lembar pernyataan ini Kak Jeko ya. Dan kakak-kakak yang lain. Ini ada di sini, tinggal diklik di BK1 ya. Bukti karya 1 unggah draft bukti karya. Yang lain silakan, yang lain sebelum kita akhiri. 5 menit lagi. Oke, Kak Fipani lanjut silakan. Kak Iman. Ini kan aku lagi nyingok di YouTube ya. Nah, di situ ada ini apa namanya tuh, dia bikin bukti karyanya cuman nampilkan anak senam baik Kak Cak itu. Nampilkan anak senam. Iya, senamnya mana? Nah, ini contoh ya, misalnya kita senam yang pelajar itu ya. Nah, aku kan ngasih pembukaan dimasukin ke video edit itu ya. Nah, terus anak nampil ke gerakan senam dia, senam pelajar itu sampai habis kegiatan awal, inti dan peninggalan. Itu punya dia Kak. Oh jangan seperti itu Kak, jangan dicontoh yang cek itu. Kalau di video pembelajaran kita karena ini harus dilihat publik. Jadi kalau saya jangan yang seperti itu. Kalau video pembelajaran full yang seperti kita kemarin. Iya. Nengok di YouTube. Iya. Karena kalau acuan kita juga ya, karena Kak Fipani tadi, kakak-kakak bisa melihat di YouTube ya, di YouTube cari aja hashtagnya di PKG PJOK. Yang PKG PJOK Kak ya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fipani. Insya Allah nanti semuanya divalidasi, tapi mungkin ada tambahan atau ada yang kurang, nanti bakal saya koreksi secara japri ya, secara japri di WA. Silakan nanti seperti yang Kak Alex Kak Fala dan Kak Alex sampaikan tadi ya. Silakan nanti japrikan, ini videonya, nanti umpan baliknya saya sampaikan kurangnya apa yang perlu ditambahi. Silakan nanti kakak-kakak tambahi. Baru nanti diupload di YouTube dan linknya ditambahkan ke bukti karya PMM. Cara mengunggah bukti karyanya itu sudah yang saya bacakan tadi Kak ya. Kalau mau kita coba dulu PMM. Pernah ngunggah bukti karya enggak di PMM Kak? Sudah pernah belum? Belum. Sudah ada akun PMM semua tapi kan ya? Sudah. Bentar.
Kak Iman, yang lah siap Ya, nih, Kak. yang lah siap nih RPP Kak Iman. RPP lah siap nih bukti karya. Bukti karya RPP. Yo. Ya, silakan nanti kalau ada RPP silakan dikirimkan dulu, Kak. Tapi kalau lebih bagusnya video saja, Kak, video pembelajaran biar nanti menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain di PM. Ini ya, di karya ini ya. Ini PMM-nya. Nah, ini Kak ya. Sudah bisa dilihat belum? Sudah, Nah, sudah. jadi kakak-kakak buka PMM, nanti dibuka PMM di bawah ya. Di sini ya, ada pengembangan diri, pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, LMS, pengelolaan kinerja, CPATP, perangkat ajar, asesmen, kelas, video inspirasi, bukti karya, ide praktik. Nah, jadi kakak-kakak uploadnya di sini, di bukti karya. Pilih di inspirasi di bukti karya, klik bukti karya. Nah, nanti kakak-kakak bisa pilih bukti karyanya apa. Video pembelajaran. Bukti karyanya, lihat ya. Bukti karya. Nah, tambahkan karya Anda. Ini ya, Kak ya. Tambahkan karya. Nah, karyanya apa? Nanti kalau RPP pilih RPP, kalau praktik pembelajaran pilih praktik pembelajaran, kalau praktik baik pilih praktik baik. Nah, mungkin yang Kak Pipani tadi mungkin praktik baik dia, praktik baik ngajari senam pelajar kalau ya. Enggak tahu juga kita. Nah, antara ini ya, praktik pembelajaran. Misalkan nanti kita pilih praktik pembelajaran. Nah, bentuk karyanya apa? Dokumen atau video. Kalau video nanti kakak tinggal explore ini ya, impor ya, impor. Nah, impor. Nah, makanya kakak-kakak bukti karya kakak-kakak tadi harus sudah di-upload di YouTube. Sudah kakak-kakak upload di YouTube. Kalau sudah kakak-kakak upload di YouTube, nanti kakak-kakak tinggal impor baik ke PMM-nya. Nah, yang ini ya. Mana tadi kita ini ya. Apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Kalau sudah, nanti cetak klik sudah. Nah, tinggal dimasukkan akun Google YouTube-nya apa. Nah, pilih akunnya, akun YouTube kakak. Lanjutkan. Nah, tinggal kakak-kakak pilih, tinggal mana video yang kakak-kakak mau dikirimkan ke PMM-nya, ditautkan ke PMM sebagai bukti karya. Pilih, silakan dipilih. Nah, seperti itu kakak-kakak. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya. Nanti linknya juga saya akan bagikan. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kak ini mana? Kak Ari belum masuk ya, Kak Ari ya? Belum. Kak siapa lagi nih yang belum? Kak Ari, Kak Taufik. Kak Taufik gimana? Apa kabarnya Kak Taufik nih? Kak Taufik satu sekolah dengan siapa? Hendrik Ngaji. Sabuk Edo. Pak Hendri ada. Kak Taufik satu sekolah dengan siapa? Kak Taufik nih SD 7 dia. 7. Ada kawannya Kak Taufik enggak? Dewean-nya? Dewean dia. Hari itu lah kawannya. Paling gimana Kak Pala? Dekat dengan aku, cuman berseberangan jalan. Dia ngomong ke dekat, ada dekat nian. Paling 5 menit motor sampai. Oh, bisa dihubungi tuh Kak Taufik, gimana Kak Taufik? Coba dihubungi Kak. Best di Kepala itu, best di Kepala. Jarang aktif di WA dia Kak. Oh. Kalau Kak Ari gimana tadi Kak Pipani sudah dihubungi Kak Ari? Udah masuk Kak di telepon Kak. Udah masuk 246 8 10 12. Satu lagi siapa nih? Satu lagi yang belum masuk. Pak Hendri ada. Lila. Oh ya Kak Lila tadi sempat masuk ya, Kak Lila sempat masuk. Artinya 2 orang ini ya, Kak Ari dengan Kak Taufik. Ajar ngaji Kak Taufik ini Kak. Ngaji nih anakku. Ayo udah.
Nah, ini yang ada Ayub tadi sudah. Lagi. Deh. Oke, gimana? Ada pertanyaan terkait bukti karya? Ini merupakan tatap maya kita ke-18 ya, 18 artinya kita satu tatap maya lagi ya, satu gimmick lagi kita selesai. Jadi nanti silakan kakak untuk memilih atau membuat bukti karya yang nanti akan kakak-kakak kirimkan ke PMM, tautkan di PMM. Nah, satu lagi saya ingatkan, silakan nanti kakak-kakak cek penugasan. Mungkin kakak-kakak terlewat tugas, belum sempat upload, silakan nanti disusulkan, Kak. Nanti saya bantu list juga nanti. Insya Allah malam ini atau besok nanti saya list siapa yang belum, karena rata-rata masih banyak yang terlewat sepertinya. Misalkan nanti Kak Randi nanti modul berapa saja yang belum kakak upload, nanti silakan dilengkapi sampai tanggal 29 ya, tanggal 29, karena tanggal 29 itu kami fasilitator dipanggil ke Palembang untuk rapat koordinasi kelulusan. Jadi sebelum tanggal 29 diharapkan kakak-kakak sudah mengupload atau menyusulkan tugas-tugas yang belum sempat kakak-kakak kerjakan. Karena saya maklum juga karena kakak-kakak juga ada beberapa kegiatan yang berbarengan ya, seperti PPG dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan atau cukup? Cukup. Yang lain cukup? Kak Zul, cukup Kak Zul? Dia gawe kepala. Dia gebuki kepala tuh. Melantai. Melantai dulu. Kepala dia gawe kepala tuh. Kepala, apa gawe kepala? Ngajak kepala. Kita borongan ke sana. Kalau bergebukan caknya. Nah, melantai, Pak. Wah, makam. Fenomenal kepala nih. Mantap. Oke kakak-kakak, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri ya. Kita akhiri, tapi sebelum kita tutup nanti jangan lupa kita foto bersama dulu. Oke kakak-kakak, kita berdoa dulu. Alangkah baiknya setelah kalau tadi pembukaan kita buka dengan doa, kemarinnya juga ditutup dengan doa. Saya minta Kak Ustadz Alex silakan untuk memimpin doa. Baiklah kakak, marilah kita berdoa menurut kepercayaan panjang kita. Kita berdoa karena panjang ini. Jadi marilah kita berdoa Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Kak Alex, terima kasih kakak-kakak atas kehadirannya di Tatap Maya ke-18 ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti kita chat di grup, kakak-kakak chat di grup, nanti secara bersama-sama nanti akan kita jawab. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu Kak Jeko, Kak Agus, silakan dibuka kameranya Kak Agus. Gus. Buka helm Gus. 1 2 Oke. Kalau ketumpul bagus tuh. Berhenti dulu. Minggir Gus. Minggir Kak Gus, bahaya Kak Gus. Aman. Lanjut. Masih mendengar pakai headset. Jengok cewek belakang. Sudah Kak Jeko. Jawab. Tunggu Kak, ngelek Kak. Ingat.
Oke. Sekali lagi. Udah, Jack. Belum. Mulai aku nih. Nah, siap. 1, 2. Oke, sudah. Oke, terima kasih kakak-kakak. Silakan melanjutkan ke di aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.